Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para ahli, para ulama, para sepuh kiai, para asatidz, kakak muliakan seluruh para jamaah, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan di tengah jalan tidak menyurutkan langkah kaki panjenengan para hadirin dan hadirat, sehingga bisa hadir di majelis ini dengan istiqomah. Muga-muga awan panjenengan sedaya niki pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para yang mulia, dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang Idul Adha atau Dhul Hijjah. Kita masuk kepada bulan yang mulia. Bulannya mulia, hari-harinya juga mulia. Bagaimana tidak? Bulan Dhul Hijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtarallah az-zaman." Allah memilih di antara zaman yang diciptakannya, fa'abuz zaman ilallah al-ashhurul hurum. Maka zaman yang paling dicintai oleh Allah itu adalah bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Salah satunya adalah bulan ini, yaitu bulan Dhul Hijjah. Wa ahabbul ashhur ilallah Dhul Hijjah. Di antara 4 bulan yang mulia, sebagaimana sering saya sampaikan, 4 bulan mulia ini dikatakan oleh baginda Rasul salasatun mutawaliyah, yang 3 ini berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan yang satu sendirian, apa itu bulan Rajab. Di antara 4 bulan ini yang semuanya dicintai oleh Allah, yang paling dicintai adalah Dhul Hijjah, bulan ini, yaitu bulan Dhul Hijjah. Wa ahabbu Dhul Hijjah ilallah ta'ala. Sementara di antara hari-hari sepanjang bulan Dhul Hijjah yang paling dicintai oleh Allah, al-ashrul awwal minhu, adalah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah, di mana kita berada di 10 hari pertama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan hari-hari ini dengan menggunakan sebagai sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyr." Demi waktu fajar dan demi walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 itu dikatakan oleh para ulama adalah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Dan kaidah mengatakan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang mulia tidak akan bersumpah kecuali dengan yang mulia pula. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, seperti wadduha wal laili. Itu Allah ingin menunjukkan keistimewaan dari makhluk Allah yang disebutkan sebagai sumpah. Maka tatkala Allah menggunakan 10 hari ini, walayalin asyr, dan malam-malam yang 10 dijadikan sebagai sumpah, itu artinya Allah ingin menunjukkan bahwa malam 10 ini tidak sama dengan malam-malam yang lainnya. Artinya penuh dengan kemuliaan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, "Ma min ayyamin 'ala 'amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana kita beramal saleh dan amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan daripada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan pada hari-hari ini juga akan lebih dicintai oleh Allah
melebihi daripada perang jihad, maka baginda Rasul bersabda, iya, wal jihad fi sabilillah. Jadi juga lebih tinggi pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah daripada pahalanya orang yang berjihad, kecuali berjihad kemudian mati syahid tentunya. Artinya tatkala panjenengan melakukan ibadah amal soleh apa saja itu termasuk di pengajian kata kita mau coba kita ganjarannya luwih gede timbang perang jihad fisabilillah. Perang itu berani mati, membawa pedang untuk membunuh ataupun dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan tidak usah bawa pedang. Dugi mriki lungguh pada 10 hari yang bertepatan dengan malam ini, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka pahalanya ibadah malam ini akan lebih besar di sisi Allah mengalahkan jihad tersebut. Para ingkang mulya dipun mulyani Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini perbanyaklah amal ibadah. Apa saja itu? Apakah itu puasa, apakah sholat malam, apakah itu bersedekah, baca Quran, termasuk baca surat Waqiah. Kebaikan. Salah satunya adalah takbir. Takbir tatkala melihat hewan kurban. Jadi mulai tanggal 10 sampai tanggal awal, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tatkala kita melihat hewan kurban, maka disunnahkan untuk bertakbir. Wa fi asyri dzulhijjah idza yara syai'an min bahimatil an'am aw yasma' sautaha. Jadi disunnahkan bertakbir sepanjang 10 hari pertama dari bulan ini tatkala melihat binatang ternak apa untuk kurban itu, atau mendengar suaranya bertakbir. Maka perbanyak zikir pula di hari-hari ini. Kemudian hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya dalam ayat ini menjelaskan bahwa tatkala melihat binatang ternak, karena ini sudah dekat untuk Idul Adha berkurban, maka kita berzikir dengan menyebut takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yustahabbu iktsaru min al-adhkar fi hadhil ashri ziyadatan ala ghairi. Zikir itu kapan saja, hari apa saja, bulan apa saja, sangat-sangat dianjurkan memperbanyak zikir. Tapi khusus 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kita lebih lagi disunnahkan melebihi daripada hari dan bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa demikian? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah. Dan yang jelas keistimewaan 10 hari ini dikarenakan berkumpulnya induk-induk ibadah. Apa itu? Salat, puasa, sedekah, dan ibadah haji. Dan ini tidak mungkin berkumpul seperti ini di bulan yang lainnya, karena di bulan lainnya tidak ada bulan haji di hari-hari 10 ini. Kemudian khusus untuk tanggal 8 ada yang disebut dengan hari Tarwiyah, itu juga disunahkan kita untuk berpuasa. Dan sunnahnya ini dikarenakan untuk hati-hati. Sebetulnya yang disunahkan itu adalah puasa Arafah tanggal 9-nya. Namun yang kita tidak tahu yang secara hakikat itu tanggal 9 itu kapan. Seperti sekarang ini berbeda antara kita dengan orang di Saudi atau saudara kita yang lagi menunaikan ibadah haji. Karena di
di sana lebih dulu Dzulhijjahnya daripada sini. Sehingga nanti kalau di sini tarwiyah, di sana sudah Arafah. Maka tatkala kita berpuasa tarwiyah, boleh jadi itu juga adalah Arafah, karena kita tidak tahu mana yang benar. Jadi ini untuk supaya hati-hati. Dan beredar di WA itu ada surat gugatan kepada pemerintah karena hilal tanggalnya tidak sama dengan Arab Saudi, menggugat supaya disamakan. Ini ada Bahsul Masail Diniyah pada tahun 99 di pesantren Lirboyo menetapkan bahwa hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah itu berdasarkan kalender negara setempat, negara masing-masing, ya, yang berdasarkan pada Ru'yatul Hilal. Dan seluruh di Indonesia pada waktu awal Dzulhijjah itu atau akhir daripada bulan Dzulqa'dah itu tidak ada yang melihat hilal sama sekali. Seluruh Indonesia yang mengadakan Ru'yatul Hilal. Maka ditetapkan akhirnya mundur satu hari. Di Saudi, kenapa kok maju? Karena di sana memang telah berhasil dilakukan Ru'yatul Hilal. Siapa yang benar? Ya benar-benar mencari kajian Nabi Subuhmu liru'yatihi wa'afidu liru'yatihi. Fa'in humma alaikum wa ma fa'afidu iddah 30 yawman. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, istiqmal, jadikan 30. Jadi kalau di Arab Saudi sudah benar karena memang terlihat hilal, maka saat itu sudah mulai tanggal 1. Ada pun Indonesia karena memang nggak terlihat hilal, maka metodenya istiqmal, digenapkan menjadi 30 hari. Jadi tidak usah dipertentang-tentangkan. Mungkin yo kono dalili kono dalili. Dan sesuai dengan Bahsul Masail ini, bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti ru'yat di negara setempat, negaranya masing-masing. Di Indonesia ya kalau Indonesia, gitu. Tidak harus sama dengan di Arab Saudi. Kalau kita melihat kebenaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih artinya tarwiyah itu? Tarwiyah itu berasal dari rawwa yurawi tarwiyan tarwiyatan. Rawwa yurawi itu artinya berpikir, mikir. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya terkait makna ini terdapat 3 versi yang menjadi latar belakang penamaan tarwiyah. Pertama, pada hari itu Nabi Adam diperintahkan Allah untuk membangun Baitullah. Jadi Ka'bah itu tidak hanya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Adam sudah diperintahkan untuk membangun Baitullah. Tatkala dia sedang membangunnya, kemudian dia merenung dan berpikir, apakah pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertawaf, ataupun apa sih kegunaan daripada membangun Ka'bah itu. Maka kemudian disebutkan idza tufta bihi Wufirat laka dzunubuka. Kalau engkau mengitari Ka'bah, maka dosamu akan diampuni oleh Allah di awal syautin min tawafika, dengan putaran pertama dari 7 putaran yang dilakukan dalam rangkaian tawaf. Nabi Adam kemudian memohon lagi kepada Allah, ya Allah tambahkanlah, zidni, ya Allah kurang sedikit ajarannya. Ya sudah, maka alfiru likulli man istaghfar lahu at-ta'ibun min wahidi auladika. Ya sudah, aku tambahkan. Tambahnya adalah aku akan memberikan ampunan tidak hanya kepada orang yang tawaf, tapi juga kepada orang yang dimintakan ampunan oleh orang-orang yang lagi tawaf, dari orang-orang yang bertauhid, tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan cukup, wahai Tuhan cukup. Kemudian jadi Nabi Adam itu bertanya-tanya, bermikir-mikir apa sih pahalanya. Nah, mikir-mikir itu ya pada waktu hari tarbiyah. Maka tarbiyah itu kemudian disebut dengan hari tarbiyah karena mikir-mikir. Nabi Adam ingin tahu apa pahalanya. Yang kedua adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada malam tarbiyah, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau menyembelih putranya pada malam harinya. Lalu pada malam tarbiyah, pagi harinya hari tarbiyah itu, maka beliau bingung, mimpi tadi sungguhan apa enggak, dari Allah apa dari setan. Maka pada hari berikutnya, ini pada hari Arafah, maka
beliau bermimpi lagi, dan itu betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan araftu ya Rabb annahu min indi. Kalau sekarang aku telah tahu bahwa itu betul-betul berasal dari Engkau ya Allah. Maka hari 9 disebut dengan hari Arafah, hari ke-8 hari tarbiyah mikir-mikir. Itu kok setan apa Allah Gusti Allah. Tanggal 9 baru ada jawaban, berarti itu disebut dengan hari Arafah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah itu keluar menuju Mina. Dan pada waktu keluar menuju Mina, mereka sama berpikir, mikir-mikir. Kira-kira lek wukuf itu kan doaan saja, kira-kira aku menjadi apa? Kira-kira aku minta apa? Kira-kira apa? Mikir-mikir ini adalah disebut dengan tarbiyah. Maka hari ke-8 adalah disebut dengan hari tarbiyah. Selanjutnya Arafah, pada tanggal 9-nya adalah Arafah. Khairul doa yaumi Arafah. Doa terbaik kata baginda Rasul adalah doa pada hari Arafah. Maka pada nanti tanggal 9 Dzulhijjah tidak harus kita wukuf di Arafah, karena baginda Rasul bersabda yaum Arafah, hari Arafah. Bukan di Arafah, di padang Arafah bukan, tapi di hari Arafah. Kalau dia hari Arafah, berarti di sini juga ada hari Arafah. Tapi kalau di padang Arafah, di sini nggak ada. Yang ada warung. Arafah. Khairul doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Maka itu pada hari Arafah perbanyak doa. Baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian termasuk doa yang terbaik itu maksudnya dikatakan oleh Al-Baji Al-Maliki, beliau mengatakan maksud daripada doa terbaik, khairul doa, maksud daripada khairul doa itu adalah doa yang paling banyak berkahnya, doa yang paling besar pahalanya, doa yang paling besar peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kita Idul Adha atau Idul Kurban. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma min ibni Adam ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar atau pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah mengalahkan daripada mengalirkan darah. Maksudnya berkorban. Jadi korbannya jangan korban perasaan aja. Korban rapi. Kalau tidak mampu korban terus mereka mampu korban PT apa ketimbang korban belas, ketimbang korban perasaan. Awono untuk istiqlal. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha. Dan nanti di hari kiamat binatang kurban itu yang disembelih akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi quruniha dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha lengkap dengan bulu-bulunya, wa aghlafiha bahkan kuku-kukunya semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jam la taqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa' min al-ardh. Dan darah itu begitu disembelih dia akan netes ke tanah. Sebelum dia nyampe ke tanah, maka pahalanya lebih dulu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha al-humuha wa la diyamuha wa la dimauha. Tidak akan nyampe kepada Allah dagingnya, darahnya. Wala iyana taqwa minhu. Yang nyampe kepada Allah adalah takwanya, niatnya, pahalanya yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorban. Alzimu dhahayakum fa innaha as-sirati matayakum. Berbagusilah hewan kurban, pilih yang bagus-bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi kendaraanmu di akhirat. Kalau sampai tunggu sepeda motor kan mulai sekali.
Berkurban kok gak sing elek. Padahal itu sama-sama kendaraan. Kalau kendaraan di dunia boleh jadi akan rusak, tapi kalau kendaraan akhirat tentu kita akan pakai nantinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi orang yang berencana untuk berkurban, maka dikatakan oleh baginda Rasul dalam hadis Muslim, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Kalau kalian telah melihat hilal dzil hijjah, maksudnya tanggal 1 sudah masuk dzil hijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa athar, hendaklah dia menahan rambutnya dan menahan kukunya. Artinya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hadis ini kemudian dipahami macam-macam. Ada yang mengatakan haram, ya. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i, hadis ini menyatakan makruh, jadi bukan haram, karena ada hadis-hadis yang lain yang memperkuat bahwa itu makruh saja, jadi tidak sampai kepada derajat haram. Artinya kalau panjenengan mau berkurban, kemudian mau potong kuku karena sudah panjang-panjang, ya kalau bisa jangan dipotong. Kalau memang terpaksa dipotong, ya silakan, tidak apa-apa. Karena itu hukumnya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Ini mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Apalagi kalau ada kuku yang ini menusuk, apa jenenge itu? Tusukan. Ya, tantangan kan begitu itu. Lah nunggu 10 dino kas, salah abu, itu boleh dipotong. Berbicara tentang kurban, maka kurban ini adalah syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kurban itu adalah menapaktilasi daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu saking dari semangatnya untuk menjalani perintah Allah, maka apapun akan diberikan untuk Allah kalau memang Allah menghendaki. Jangankan harta benda, kalau anak saya, kalau Allah minta tak kasih, mau disembelih, jangan nyembelih kambing, nyembelih unta. Kalau Allah jodoh saya nyembelih anak, tak boleh. Saking dari semangatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurung duwe anak, barang duwe anak ditagih. Biasanya orang itu kalau belum punya ngomongnya kok yo. Tapi begitu punya, mikir-mikir yang lain, kan begitu. Nabi Ibrahim diuji, begitu Nabi Ibrahim punya anak betulan ditagih. Caranya awal, ya, lah dua anak yang panjang ngomong, disembelih. Ayo saya, belen. Nah itu tadi sejarahnya ada hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah. Hari Tarwiyah masih bingung, mikir-mikir, hari Arafah yakin, baru Idul Adha hari berikutnya tanggal 10 itu eksekusi, disembelih. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq." Ceritakan kepada umat manusia tentang kisahnya dua anak Adam dengan sebenar-benarnya, isqaraba qurbanan, tatkala keduanya berkurban. Kaitannya adalah tatkala Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini perintah Allah, maka disembelihlah anaknya, yaitu Nabi Ismail. Bahkan Nabi Ismail malah semangat mau disembelih. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, segera lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Insyaallah kalau aku akan menerima dan aku akan sabar. Ini Nabi Ismail. Ismail zaman biaya, dan Ismail saya ini coba. Nah, kita boleh di kota pangeran. Anak Ismail sekarang pinter-pinter, dia ngomong doa syaratnya dibelah itu poil, sampai ini poil, sampai ini tak boleh. Ya Allah. Begitu disembelih, karena itu hanya sekedar ujian, maka pisau yang begitu tajam tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Wa fadainahu bidibhin alim, kemudian diganti dengan
seekor kambing. Nah, kambing ini ternyata yang dikirim oleh Allah adalah kambing surga yang dikirim untuk menggantikan Nabi Ismail. Kenapa? Itu sejarahnya terkait dengan kurban pertama. Jadi kurban pertama bukan di Nabi Ibrahim, dulu di zamannya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam memiliki anak namanya Habil dan Qabil. Ini yang disebut dengan Ibnai Adam, Abnai Adam. Ceritakan mengenai kisah dua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Qabil niki dia petani. Adapun Habil itu adalah penggembala. Tatkala diperintahkan untuk berkurban. Jadi kalau dulu berkurban itu berkurban apa yang punya. Maka Habil berkurban dengan kambingnya, sementara Qabil berkurban dengan hasil buminya. Akan tapi yang dipilih hasil bumi yang jelek-jelek, sementara yang kambing dicari yang gemuk, yang bagus, dan itu ditaruh di desa setempat. Nah, cara mengetahui kurban itu diterima atau tidak, itu ditunggu beberapa saat. Maka akan ada api yang menyambar. Begitu ada api seperti kilat menyambar, kemudian kurban itu akan hilang. Dan ternyata yang dipilih, yang hilang adalah kambing itu. Dan kambing itu diambil sama malaikat, dan itulah yang diturunkan lagi untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai gantinya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu, maka kemudian sampailah kepada baginda Rasulullah SAW untuk kesunahan menyembelih kurban. Maka tatkala berkurban, arzimu dhahayakum, pilih yang bagus-bagus di antara kurban-kurban yang akan disembelih, karena itu akan menjadi tunggangan. Saya teringat dulu itu ada kisah di Madura. Ada orang mau berkurban sapi sekeluarga, tapi orangnya 8, jadi anaknya 6, ketambahan suami istri 6, 7, 8 kepingin korban sapi. Tanya kepada Ustaz, saya mau korban sapi, berapa orang? 8 orang. Kau lah maksimal 7. Pindah ke Ustaz yang lainnya, tak boleh Ustaz Akhir, Ustaz Pon. Di korban kan berapa orangnya? 8. Juga awal loh maksimal 7. Carilah sampai akhirnya datang kepada kiai namanya Kiai Jazuli di Sumerep. Kiai Jazuli ngerti wong iki wis boleh Ustaz gak nemu. Sing memperbolehkan berkorban sapi dengan 8 orang. Hanya tidak kalah kalau kiai ini lebih pinter. Ini tanya gitu, tahu orang yang kompeten gitu. Hati korban sapi kayak wong. Pak Kiai. Kalau bilang pengajian bahwa hewan kurban itu nantinya akan menjadi kendaraan. Pedus dari sepeda motor, satu orang. Kalau sapi dari mobil 7 orang, 7 seater, 7 orang, 7 penumpang, gitu kan. Lah, kalau ini anggota saya satu keluarga 8. Soalnya aku kepingin nanti jadi sak mobil. Engko lek sik ditambahi wedhus, lah kok mencar kok kesasar iki. Seakan kepingin dadi. Oh, ngene. Terus ya apa, Pak Yai? Angsal apa mboten? Oleh dong. Oleh tak apa-apa. Gak apa-apa lho. Oleh iya, sik sapa sing wong ya bapaknya, ibunya, anaknya. Sampai yang nomor 8. Nah, ini siapa ya? Yang nomor 8. Anak saya ini, Pak Yai. Umurnya berapa? 3 tahun. Wah, ini dia yang masalah, kata dia. Loh, kenapa? Iya, karena kendaraannya nanti itu tinggi-tinggi di sana. Nanti kami iso enggak. Lalu terus siapa? Cek iso enggak? Cek iso enggak boleh ondong.
Oh nggih pun, kalau tak kurban sak ondone tak kok. Loh, ondone beda, lagi akhirat bukan ondo-ondo kayu pring itu bukan apa? Berdus itu dari ondo. Oh nggih pun, kalau bahkan hari berkorban dengan sapi dan kambing. Karena sebelumnya tidak mau. Hanya alam berpikirnya berbeda. Ya Allah. Melalui yang dipenuhi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau panjenengan ini punya kelebihan uang, objek eman-eman cawe, kurban, kira-kira pilih pundi, sampean berkorban atau sampean jadi korban? Tuku sepeda motor, kuat, tuku wedhus ora kuat, tuku HP itu lho larang kuat, tuku wedhus ora kuat. Padahal apa? HP itu dipakai 1 bulan 2 bulan harganya langsung jatuh. Tapi kalau sampai beli kambing, maka kambing itu akan menjadi kendaraan nanti di akhirat yang menyampaikan orangnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkorban. Katakan Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sapa wong sing duwe kajembaran rezeki tapi gak gelem kurban, ora usah cedek-cedek nang nggon salatku, wis ora usah nang masjid nang musala. Dadi wong Yahudi ae. Sampai begitu kan Nabi. Maka betul-betul sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki, janganlah dia diarani kelebihan rezeki gak kelebihan. Si kurang ya, si kurang, karena lebih, si kurang, si kepingin, pokoknya wis ono duit ya, dan sisihkan untuk berkorban. Kapan lagi? Karena kita belum tentu menangi Idul Kurban tahun mendatang. Perawi kan mulia, setelah tanggal 10, kemudian tanggal berikutnya tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik pakai kof ya, bukan kaf. Kalau tasyrik itu syirik, tapi tasyrik pakai kof. Tasyrik, baginda Rasul SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyam uklin masyrubbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Makanya kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Itu hari makan. Saya pernah kedatangan tamu. Saya tanya, ternyata tamu itu non muslim, orang Kristen. Maka saya katakan, tidak apa-apa, tidak usah takut. Orang Islam itu tamunya siapa saja. Islam itu rahmatan lil alamin, boleh bergaul dengan siapa saja. Jadi kita tidak begitu tanya agama, tidak usah sungkan. Ngaku non muslim tidak apa. Islam itu rahmatan lil alamin. Pada waktu bulan Ramadan, saya katakan saya tidak punya jamuan, saya tidak punya suguhan karena orang Islam sekarang bulan Ramadan lagi berpuasa. Kata dia, iya, saya tahu orang Islam berpuasa. Di agama saya pun juga ada puasa. Loh, ada. Kami juga berpuasa, ada puasanya. Jadi bukan orang Islam saja. Maka di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka termasuk orang Nasrani itu berpuasa. Tapi kemudian saya katakan, kalau di agama saya dan agama sampean ada berpuasa, saya tanya, ada nggak hari tidak boleh berpuasa? Malah dosa terus. Tidak ada. Kalau di Islam ada. Apa? Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Kudu mangan. Ayam boleh, wasyurbi tidak boleh berpuasa. Tasyrik. Kenapa kau disebut dengan tasyrik? Tasyrik itu adalah maknanya berjemur. Tasyrik itu artinya berjemur di bawah terik matahari. Kenapa hari-hari itu disebut dengan hari berjemur? Karena orang-orang itu sama menyembelih kambing dan menguliti serta memotong-motong daging itu di bawah terik
matahari, sehingga hari itu kemudian disebut dengan hari tasyrik, ketika hari setelah hari Idul Adha. Maka mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecembaran rezeki kepada kita semuanya, sehingga bisa menyisihkan sebagian harta untuk membeli kambing, untuk berkurban, sehingga bisa menyempurnakan amal ibadah kita pada bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawuh kami dari penting Allah Subhanahu wa Ta'ala di mawon yang menjadi pembahasan kita menyambut Idul Adha. Mudah-mudahan tetap rukun meskipun Idul Adhanya nanti berbeda antara NU sama Muhammadiyah. Sholat Id pada ikut Muhammadiyah atau ikut NU sama-sama benarnya. Gak sholat itu ragu, sudah. Kalau sholat lima waktu gak tahu sholat, Idul Adha itu tukaran ya gak boleh. Padahal gak sholat itu gak boleh. Jadi jangan terlalu memperbesar perbedaan, karena masing-masing punya hujahnya sendiri-sendiri. Yang penting lana amaluna wa lakum amalun. Kita mengamalkan amal kita, mereka mengamalkan amalan mereka. Insyaallah ini merupakan tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mohon sangat berkata. Salam lepas ini, dan Allah banyak baik. Walaupun